Salve, selamat datang dalam pelajaran agama Katolik bersama Yosef Adi Nugroho. Panggilan hidup sebagai umat Allah. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran agama Katolik kelas 12 semester 1. Panggilan hidup sebagai umat Allah. Hari ini kita akan belajar dalam bab 1 panggilan hidup sebagai umat Allah berkaitan dengan hidup manusia yang bermakna, panggilan hidup berkeluarga, perkawinan dalam tradisi Katolik, tantangan dan peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan, panggilan hidup membiara, panggilan karya atau profesi. Hari ini, pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas hidup manusia yang bermakna. Sebelum memulai pelajaran agama kita hari ini, mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kegiatan pelajaran ini, agar kami dapat memahami tentang makna hidup sebagai anugerah-Mu yang sangat berharga. Semoga firman-Mu yang kami dengar dalam kegiatan pembelajaran hari ini dapat menjadi pedoman dan kekuatan bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa makna hidup manusia itu? Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa dengan segala rencananya, yakni karya keselamatan dalam hidupnya. Manusia menjadi objek dan subjek dari rencana Tuhan itu. Oleh karena itu, pribadi manusia mempunyai peran sentral bagi terwujudnya kerajaan Allah. Dengan demikian, manusia dipanggil untuk ikut serta bahagia bersama Allah mewujudkan karya keselamatan di dunia. Sejak awal mula, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memiliki kesempurnaan yang paling tinggi dibanding makhluk ciptaan yang lain. Itu menunjukkan bahwa manusia adalah harta kesayangan Allah, makhluk paling sempurna, dipanggil dan diikut sertakan dalam karya Allah, yakni mengembangkan dan menyempurnakan kehidupan. Oleh karena itu, hidup manusia semata-mata merupakan anugerah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Terdapat 3 kategori bentuk pertanggungjawaban atas hidup manusia, yakni mempertahankan hidup dengan menghormati, menjaga, merawat, memelihara hidup. Selanjutnya, memaknai hidup, yaitu berperanan, aktivitas, karya, pelayanan, serta mengembangkan hidup, yaitu mencapai kemajuan prestasi, belajar tiada henti. Ini semua merupakan anugerah Allah yang harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hidup manusia. Pada prinsipnya, hidup yang merupakan anugerah itu harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Sebagaimana diungkapkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 10-12 sebagai berikut. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan.
Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikian, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang kehidupan. Dalam kehidupan agama Katolik, Kristiani, kata panggilan hidup baik religius maupun awam dikaitkan dengan Tuhan. Artinya bahwa Tuhanlah yang memanggil manusia agar manusia hidup sesuai dengan kehendaknya, senantiasa menuntun seseorang untuk hidup secara bertanggung jawab. Setiap orang, cepat atau lambat, pasti akan bertanya seperti ini dalam hatinya. Untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Ini merupakan pertanyaan refleksi bagi dirinya sendiri untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya. Sesungguhnya bahwa Tuhan sendiri yang membimbing manusia untuk mencari tujuan akhir hidupnya. Tuhan yang menciptakan kita, menanamkan di dalam hati kerinduan hati untuk kembali kepadanya, dari mana berasal dan tujuan akhir tempat kita berpulang. Tuhan menginginkan semua manusia hidup berbahagia. Semua manusia pada umumnya mencari kebahagiaan, dan ini adalah sesuatu yang normal. Maka, ketika kita menghadapi cobaan dalam hidup, meski itu berat sekalipun, kita hendaknya tetap bersandar pada Tuhan, karena Dia adalah sumber kebahagiaan hidup kita. Artinya, kita jangan sampai jauh dalam keputusasaan yang membelenggu hidup kita sehingga membuat hidup kita tidak merasa nyaman. Kitab suci menjelaskan bahwa manusia dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus. Sebagai murid-murid Yesus, kita menjadi garam dan terang bagi sesama. Yesus sendiri mengajarkan bahwa hidup kita sangat bermakna, sangat berharga apabila kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita menjadi orang yang hidup penuh kebahagiaan. Hal ini terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 3 sampai 12. Mari sekarang kita membaca cerita atau menyimak cerita dengan judul Cerita Seorang Ibu. Pada tahun 2000, bulan Juli, suami saya, ayahnya anak-anak meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Kembali ke haribaan Tuhan yang Maha Kuasa. Betapa kiamatnya hidup saya menyaksikan anak-anak yang masih kecil-kecil yang benar-benar membutuhkan kehadiran kedua orang tua mereka. Sampai kira-kira 1 tahun, saya dalam keadaan seperti orang yang tidak waras, tidak memperdulikan diri sendiri, serta benar-benar merasakan panjangnya malam. Pada suatu hari, kira-kira jam 9 pagi, saya bersiap-siap akan menjemput anak kedua saya yang bersekolah di taman kanak-kanak. Waktu saya membuka lemari untuk berganti pakaian, terlihat sekilas piyama atau baju tidur almarhum suaminya. Piyama itu sangat disayangi oleh suami. Ketika mengenakan piyama, itulah saya melepaskan arwah suami saya. Hati saya luluh. Piyama itu saya dekap erat-erat untuk melepaskan rindu dan haru. Air mata berderai membasahi piyama. Saya baru sadar waktu mendengar suara anak sulung yang baru pulang dari sekolah menanyakan adiknya, "Ma, mana adik? Ini saya bawa permen untuknya." Saya kaget mendengar si sulung menanyakan adiknya. Ternyata saya bersimpuh mendekap piyama itu
selama hampir 3 jam. Dan kemudian saya tergerak untuk menjemput sang adik di sekolah. Waktu saya tiba di sekolah, ternyata sudah sepi dan anak saya pun tidak ada di sana. 2 hari saya dilanda beban perasaan serba bingung. Entah kemana saya harus mencari. Tiba-tiba ada orang yang mengantarkan anak saya ke rumah. Rupanya, waktu itu anak saya pulang sendiri dan tersesat. Beruntung ada orang baik hati membawa dia pulang. Sejak peristiwa itu, saya berjanji pada diri sendiri akan mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada ketiga anak saya. Untuk itu, keadaan di rumah saya ubah. Bahkan tidur pun saya pindah ke ruangan belakang bersama anak-anak. Melalui perantaraan Bunda Maria, aku berdoa setiap hari, memohon kekuatan serta berkat dari Yesus Putranya, agar mendapat berjuang melanjutkan hidup ini sebagai orang tua dan mendidik anak-anak sebagai orang tua mereka. Nah, itulah tadi cerita dari kisah cerita sang ibu yang suaminya telah meninggal dunia dan masih membesarkan ketiga anaknya. Sekarang kita akan mendalami cerita yang telah kita dengar dan kita baca atau simak. Pertanyaannya, apa yang membuat ibu itu sedih berkepanjangan? Yang kedua, apa yang membuatnya sadar? Ketiga, apa yang dilakukan kemudian? Keempat, apa pendapat kamu tentang kisah ini? Silakan menjawab dalam batas waktu tertentu, ditulis dalam kertas kalian masing-masing. Teman-teman yang terkasih, pengalaman kehilangan anak ada hikmahnya bagi sang ibu. Ia bangkit dari keputusasaan yang mendera hidupnya setelah ditinggalkan suami tercinta. Ia merasa hidupnya tidak bermakna, tidak berharga, tidak berguna lagi. Namun setelah peristiwa anaknya hilang karena keegoismenya itu, ia pun sadar, bersemangat kembali atas dasar kasihnya kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang sangat membutuhkan sang ibu untuk menjaga, membesarkan, mendidik mereka dengan penuh cinta sampai mereka dewasa. Bunda Maria dijadikan teladan hidupnya untuk merawat hidup keluarganya. Disinilah sang ibu menemukan makna hidup sebenarnya. Ia ingin bekerja keras untuk membahagiakan keluarganya. Ia mau menjadi saluran berkat bagi anak-anaknya. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi saluran berkat bagi orang lain? Mari kita menjadi saluran berkat bagi sesama, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Ajaran kitab suci Alkitab tentang makna hidup manusia. Dalam kisah Ayub bab 2 ayat 4 dikatakan bahwa lalu iblis menjawab kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Siapa yang tidak takut untuk mengganti nyawanya atau dicabut nyawanya secara paksa? Inilah godaan dari iblis untuk Ayub. Kemudian dalam Injil Markus bab 8 ayat 37
37 dikatakan, karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 dikatakan tentang 8 sabda bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Dan selanjutnya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Teman-teman yang terkasih, tadi telah kita dengar dalam bacaan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Dikatakan bahwa tentang 8 sabda bahagia. Sekarang marilah kita mendalami teks kitab suci tersebut. Apa pesan yang disampaikan dalam teks kitab suci itu? Kemudian apa saja sabda bahagia yang disampaikan Yesus? Apa maksud sabda bahagia Yesus itu? Dan bagaimana upaya-upayamu sebagai pengikut Yesus untuk membuat hidupmu bermakna di dunia ini? Silakan dikerjakan dengan batas waktu tertentu. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan atau dipelajari kembali. Yesus mengajarkan bahwa hidup kita sangat bermakna, sangat berharga apabila kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita menjadi orang yang hidup dengan penuh kebahagiaan. Tantangan dari sabda-sabda bahagia adalah agar kita membuka hati bagi Allah dan memperkenankannya mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberikan kelegaan pada mereka yang terpanggil untuk memasuki kerajaannya. Sekalipun hidup terasa sangat sengsara, bernasib sangat sial, dan tidak pernah nyaman akan dunia ini. Namun sebagai pengikut Yesus yang sejati, kita akan berbahagia karena kasih Allah tidak pernah terlepas dari awal sampai akhir. Perlu kita sadari bahwa ketentraman hidup di dunia adalah berkat dari Allah. Sekarang, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan setia kepadanya. Dengan begini, pelajaran kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan dalam pembelajaran tentang hidup manusia sungguh bermakna. Lewat cerita kesaksian seorang ibu, ia mulai belajar terhadap apa yang telah dialami.
bahwa hidup manusia itu sangat berharga dan tidak ingin kehilangan kembali. Dan itu ingin menjadi pemacu untuk perubahan dalam hidupnya semakin lebih baik. Semoga kami semua bisa memaknai hidup itu lebih bermakna dan lebih mencintai hidup kami dengan menghargai Tuhan, menghargai sesama dimanapun kami berada. Sertai kami dalam perjalanan hidup ini. Semoga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.